pengharapan. Coba anak-anak katakan nomor 3, banter-banter. 1, 2, 3. Ya, mu-nya diganti ku. Ya, 2, 3. Amin. Yakin masa depanmu penuh harapan di dalam Tuhan, ya. Jadi beranilah bermimpi anak-anak, ya. Kenapa? Karena masa depan itu ada dalam tangan Tuhan. Ada cerita begini, seorang anak, anggaplah namanya si Anto, ya. Ada yang namanya Anto? Ya, kalau ada nanti kita ganti namanya. Anggaplah namanya si Anto gitu, ya. Dia anak kelas 6 SD. Dia suka kumpul-kumpul di bawah pohon sama teman-temannya. Teman-temannya ngomong gini, kamu nanti kalau sudah besar mau jadi apa? Teman-temannya bilang, aku mau jadi dokter katanya. Terus yang satunya bilang, aku mau jadi guru katanya, supaya aku bisa ngajar murid-murid. Yang satu lagi bilang, aku mau jadi polisi, keren kayaknya ya, di jalan gitu yang ngatur-ngatur. Ada yang bilang, aku mau jadi tentara katanya. Aku mau jadi pilot. Kamu gak takut jatuh di atas jadi pilot? Enggak, katanya ya. Nah si Anto ini ketika ditanya dia bingung. Aku mau jadi apa ya? Dia bingung dia. Nah saya tanya anak-anak, kalau kalian ditanya cita-citamu, kalian bingung gak? Atau seperti si Anto ini bingung? Anto ini punya keahlian. Dia senang merakit sesuatu, dia senang pelajaran IPA, tapi dia bingung, nanti aku profesiku apa ya? Satu hari Pak Guru bilang, tolong kalian menulis satu makalah ya, atau tulisan judulnya cita-citaku. Si Anto pulang, bingung dia, duduk pegangin kepala, bingung, cita-citaku apa ya? Karena dia belum tahu cita-citanya apa. Kemudian bapaknya berkata begini, kenapa toh Anto? Anto cerita bahwa gurunya suruh nulis cita-citaku. Kemudian ayahnya itu ambil satu origami, kertas origami, dibuat layang-layang kecil. Nah, layang-layang kecil dibuat. Kemudian ayahnya bilang, Anto, lihat ini layang-layang. Layang-layang ini kan kalau ada talinya, harusnya dia ditarik dan terbang tinggi. Cita-citamu itu seperti layang-layang ini, harus tinggi terus. Tetapi layang-layang ini nggak bisa naik sendiri. Layang-layang ini harus ditarik, ada usaha, dan harus ada angin yang membuat layang-layang ini tinggi. Kata ayahnya, apa itu angin? Apa itu kekuatan untuk menarik? Itu adalah belajar, usaha yang keras, yang rajin, dan berdoa, katanya. Hari ini kamu nggak perlu tahu bentuk layang-layang itu secara sempurna, kata ayahnya. Yang penting kamu tarik aja layang-layang itu sampai tinggi. Satu hari kamu akan tahu apa yang Tuhan inginkan dari hidupmu. Oh begitu ya ayah, katanya. Akhirnya dia belajar dengan keras, ya, belajar dengan keras, dan dia bilang, aku mau jadi ilmuwan. Nah, ilmuwan itu kan masih terlalu umum ya. Apa gitu ilmuwan, insinyur, jadi insinyur itu insinyur apa? Tapi dia sudah punya gambaran, ya, menjadi insinyur, katanya, ilmuwan. Karena aku senang sama pelajaran IPA, katanya gitu. Dan akhirnya dia bekerja atau belajar dengan keras, ya, dan dia mendapatkan prestasi yang baik. Nah ini jangan kita takut untuk bermimpi, ya. Tolong slide selanjutnya. Sekarang kita mau lihat aplikasi, ya. Kita lihat slide selanjutnya. Apa yang harus kita lakukan anak kelas 6, ya? Yang pertama, jangan menyerah. Kalau kalian sekolah remedi terus nanti SMP aku piye ya? Jangan menyerah. Amin. Saya punya sepupu itu jadi anaknya paman saya, ya, di Jakarta. Waktu saya kerja di Jakarta, dia masih kecil, masih SD, ya. Kalau dapat nilai di sekolahan, itu yang ngepres.
60 gitu, kadang 50 gitu ya. Jelek terus dapat nilainya ya. Sampai orang tuanya bilang, ini namanya Hizkia. Hizkia ini kalau dapat nilai harga bandrol. Tahu bandrol? Bandrol itu harga pas gitu ya. Ngepres terus gitu ya nilainya. Tetapi tahu nggak anak-anak, setelah dia dewasa, dia sekarang jadi apa? Jadi dokter. Kapan hari itu saya ketemu, saya bilang sama dia, kamu ini sekolahnya bodoh, saya tahu. Saya bilang gitu. Ya saya ngomong apa adanya aja. Tapi kok kamu bisa jadi dokter? Nanti jangan-jangan salah suntik lagi. Enggak, rupanya dia bilang begini. Dulu memang dia nilainya pas-pasan, dia bilang. Tetapi ada satu orang guru telaten sama saya katanya. Saya diajar, saya dimotivasi. Rupanya dia ini bukan bodoh, tapi ada sesuatu potensi dalam dirinya yang belum muncul. Dan ada satu orang guru memunculkan potensi itu dengan setia terus memberi semangat. Dan akhirnya nilai dia nggak jadi seperti 60, 50, nggak begitu lagi. Nilainya jadi bagus dan akhirnya jadi dokter. Ya, jangan pernah menyerah. Ya. Kemudian yang kedua, jadilah berkat. Ini pesan ya. Dimanapun kalian berada, jadi apa? Berkat. Artinya bagaimana jadi berkat? Suka menolong teman. Ya, iya Pak, saya suka nolong. Kalau ulangan saya suka kasih jawaban. Bukan gitu, itu bukan menolong, itu menjerumuskan teman ya. Itu kasih contekan namanya. Ya, bukan begitu, tapi jadilah berkat. Jadi anak yang jujur itu juga jadi berkat loh. Ya. Ditanya oleh orang tua, ditanya oleh guru dan kita menjawab dengan jujur, itu juga merupakan satu berkat bagi orang lain, ya. Suka menolong teman, jujur, baik hati gitu ya. Itu menjadi berkat. Yang ketiga apa? Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Ya, ini bagian penting. Saya mau akhiri dengan satu kesaksian saya, ya, secara pribadi. Tahun, kalau nggak salah saya, 1985 itu saya lulus SD kelas 6 seperti kalian. Tapi tahun 1985 ya, saya sekolah di Sumatera, di Lampung, di desa banget. Kenapa saya bilang desa banget? Waktu itu saya sekolah nggak pakai sepatu. Jadi desa banget gitu ya, desa sekali. Saya sekolah di satu desa gitu. Kemudian ketika kelas 6 SD itu pertama kali dulu namanya Eptanas ya. Kalau Bapak Ibu masih ingat ada Eptanas dulu. Sekarang udah nggak ada lagi ya sepertinya Eptanas ya. Tapi dulu kan pertama kali Eptanas itu saya ditakut-takutin, itu susah lu, nanti soalnya susah dan sebagainya. Akhirnya apa yang saya lakukan? Itu tadi seperti si Anto tadi. Saya belajar, tiap hari saya belajar. Tapi karena tahun 1985 dan buku-buku juga nggak ada, sekolahan juga nggak punya perpustakaan di desa, ya. Saya nggak punya buku, akhirnya saya cuma minta tolong sama ibu saya untuk beli buku soal-soal Eptanas di kota. Nah, modal saya cuma itu toh, satu buku tebel bukunya, ya. Karena hanya punya satu buku itu saja, buku cetak yang lain juga nggak ada, ya. Kalau sekarang kan anak-anak enak ya, semua pelajaran ada buku cetak. Saya di desa dulu nggak punya buku, ya. Nggak punya buku cetak dulu, zaman itu di desa lagi. Saya hanya minta tolong orang tua saya beli satu buku soal. Soal-soal itu kan banyak, tebal segini. Itu habis semua saya pelajari. Setiap hari saya cuma belajar soal. Setelah habis saya ulangi. Karena cuma punya buku itu toh. Nggak ada yang lain. Jadi setelah itu saya pelajari lagi buku itu. Soal-soalnya aja. Pembahasannya saya baca lagi terus gitu ya. Diulangi lagi.
Nah, perlu diketahui bahwa saya itu di sekolah itu sedang-sedang, juara 1 gitu nggak pernah ya di kelas ya, juara 2 juga nggak pernah. Mungkin kalau 10 besar ya, Jadi nggak pernah namanya dapat juara 1, apalagi juara umum nggak pernah. Di kelas aja nggak pernah jadi juara 1 ya. Jadi ya sedang-sedang saja saya kecerdasan dengan teman-teman. Nah, ketika Eptanas itu mulai, saya berdoa terlebih dahulu, Tuhan tolong saya. Saya sungguh-sungguh berharap, nah ini dia, mengandalkan Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan ketika mengerjakan tes itu terus. Nah, ketika setelah selesai sudah dibagi hasilnya. Dan adik-adik tahu nggak hasilnya apa yang saya dapat? Saya belum pernah dapat juara 1. Tapi pada waktu itu nilai saya tertinggi. Bukan hanya di sekolahan, bukan cuma di kelurahan, saya tertinggi kecamatan pada waktu itu. Saya juga heran, nggak pernah juara 1 di kelas saja, nggak pernah. Apa salah nilai kali ya? Itu tapi saya yakin mereka tidak salah nilai. Saya dapat nilai tertinggi kecamatan pada waktu itu karena saya mengandalkan Tuhan dalam hidup saya. Saya mengandalkan Tuhan, saya berdoa. Tapi bukan hanya berdoa saja, saya berusaha sekeras mungkin, belajar. Dan Tuhan menolong saya pada waktu itu mendapat nilai tertinggi pada waktu itu ya. Jadi adik-adik jangan